Selamat datang kembali di channelnya One Stop Football News. Kali ini saya akan membahas mengenai berita Timnas Indonesia. Jadwal Timnas Indonesia serta hasil Timnas Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Sebelum lanjut jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Berita ke-1. Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi Timnas Indonesia. Setelah nama Marten Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih. Kali ini ketertarikan diungkapkan oleh posisi pemain striker, yang memang dirasa masih lemah dalam racikan pelatih Sintayong. Kabar baik tersebut diungkapkan oleh Mauro Zelstra, pemain yang baru saja mengumumkan kepindahannya menuju tim senior Volendam FC. Berita kedua, Timnas U16 Indonesia memetik kemenangan 3-0 atas Singapura dalam matchday pertama grup A Piala AFF U16 2024. Pertandingan Timnas U16 Indonesia versus Singapura berlangsung di Stadion Manahan Solo. Kemenangan Timnas U16 Indonesia tercipta lewat kontribusi gol-gol Muhammad Mierza, Evandra Florasta, dan Fadli Alberto. Hasil ini sekaligus membawa Indonesia mengoleksi poin sama bersama Laos di klasemen grup A dengan torehan 3 angka. Berita ketiga, pelatih Timnas U16 Myanmar, Mita Miceteru menilai bahwa Indonesia menjadi role model atau teladan yang bagus untuk tim-tim ASEAN. Pelatih asal Jepang itu memberikan selamat untuk keberhasilan Timnas Indonesia, yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia juga menyoroti kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Karena itu, ia menilai Indonesia bisa menjadi teladan bagus bagi timnya. Berita keempat, kemenangan telak 3-0 diraih Timnas Indonesia U16 atas Singapura di laga perdana Piala AFF U16 2024. Hasil bagus disambut positif oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang juga menyoroti mentalitas serta fisik dari skuad berjuluk Garuda Asia tersebut. Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan Singapura U16 pada laga grup A yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Bermain percaya diri, Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan. Berita kelima, media Vietnam, Soha, merasa kasihan dengan nasib Elkan Bagot. Sebab, nasib bek jangkung itu menggantung di Timnas Indonesia dan juga di klubnya. Seperti diketahui, nasib malang tengah menimpa pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pasalnya, ia hampir dipastikan tak akan lagi dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung ke tim nasional. Berita keenam, Fabio Aska menjadi buah bibir saat mengantarkan Timnas Indonesia U16 menang pada laga pembuka fase grup A Piala AFF U16 2024, melawan Singapura dengan skor 3-0 di Stadion Manahan. Pemain jebolan tim elit Pro Academy Persija Jakarta itu memiliki satu senjata mematikan untuk lawannya. Senjata mematikan yang dimaksud tersebut adalah lemparan jarak jauh yang mirip dengan Pratama Arhan. Talenta Fabio nampak pada gol pembuka Timnas Indonesia U16 di menit ke-40. Lemparan jauh Fabio menjadi dalang atas terciptanya gol yang dicetak Mierza Firjatullah. Berita ketujuh, kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia akan berakhir tanggal 30 Juni tahun 2024. Meski tinggal menghitung hari, Sintayong belum juga menandatangani kontrak baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pihaknya telah menyodorkan kontrak baru ke Sintayong 2 pekan lalu. Namun, pelatih tersebut belum menandatanganinya. Berita ke-8, Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Ferry Paulus membantah dengan tegas bahwa perubahan regulasi 8 pemain asing di Liga 1 2024/2025 disebabkan faktor mahalnya pemain-pemain lokal di Indonesia. Kini, memasuki Liga 1 2024/2025 yang akan digelar pada tanggal 9 Agustus mendatang. Penambahan pemain asing kembali dilakukan menjadi 8 nama dengan kuota 6+2 Asia. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi klub untuk mempunyai 8 pemain asing. Isu perubahan 8 pemain asing membuat pemain-pemain lokal di Liga 1 2024/2025 bersuara. Berita ke-9, Timnas U16 Indonesia sukses meraih kemenangan atas Singapura dengan skor 3-0 pada laga perdana grup A ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Solo. Kemenangan itu membuat Timnas U16 Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup A.
Berita ke-10, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pusat pengelola Kompleks Gelora Bung Karno untuk memperbaiki rumput Stadion Gelora Bung Karno yang kurang layak sejak beberapa bulan terakhir. Stadion Gelora Bung Karno kerap dipakai untuk kegiatan non-sepak bola, seperti konser musik hingga kampanye, sehingga rumputnya rusak dan tidak dapat pulih tepat waktu ketika Timnas Indonesia bertanding. Nanti pada Oktober dan November tahun 2024, Timnas Indonesia kembali ke Stadion Gelora Bung Karno. Berita ke-11, beberapa orang menunjukkan kepada saya, mereka bilang dari serial La Casa de Papel. Mereka bilang saya mirip The Professor. Jadi itu terbawa dengan sangat cepat. Sekarang semua orang memanggil saya itu, dia mengisahkan. Meski begitu, Tom Haye mengaku tak masalah mendapat julukan tersebut. Saya tidak keberatan, menurut saya itu bagus. Berita ke-12, manajemen Arema FC menyatakan bahwa dengan kembali diterapkannya format kompetisi penuh pada Liga 1 musim 2024/2025, akan membuat kompetisi tersebut lebih kompetitif. Yusrinal yang kerap disapa Inal tersebut menjelaskan, penghapusan babak Championship Series seperti yang diterapkan pada Liga 1 2023/2024, mampu menjadikan kompetisi lebih kompetitif. Mengingat tim akan berjuang untuk menduduki puncak klasemen dan meraih trofi juara Liga 1. Berita ke-13, Timnas Indonesia tergabung di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait pada undian babak grup untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi FIFA, drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Berita ke-14, fakta mengejutkan soal Tristan Goijger, salah satu pemain keturunan Belanda yang menolak menjadi warga negara Indonesia. Ada situasi yang sangat sulit untuk bisa dijelaskan. Publik tanah air tentu berharap PSSI bisa menaturalisasi Tristan Goijger. Goijger menyebut jika segala keputusan yang ia ambil harus sesuai dengan persetujuan keluarga, jika tidak, maka hal itu akan membuat malu keluarganya. Berita ke-15, PSIS Semarang gagal paham dalam rancangan kuota pemain asing untuk Liga 1 2024/2025. Tim berjulukan Mahesa Jenar itu melepas Taisei Marukawa dengan alasan perubahan regulasi musim depan. Lewat situsnya pada tanggal 18 Juni tahun 2024, PSIS menjual Marukawa ke klub Liga 1 lainnya karena merasa hanya satu pemain Asia yang diperbolehkan menjadi starter. Oleh karena itu, PSIS lebih memprioritaskan winger asal Timor Leste, Paulo Galo Freitas, untuk slot pemain Asia.